Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita thalabul ilmi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah umur kepada kita sekalian, memberikan kita berkah umur panjang, dipanjangkan umur dalam kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan dari ilmu tadi membuahkan amalan soleh bagi kita sekalian, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari pelajaran penting yang mudah-mudahan nantinya ini dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebelumnya, insya Allah setiap ini hari Ahad Pahing, setiap hari Ahad Pahing insyaallah pengajian akan dikhususkan untuk Bani Meneng, ya, baik Bani Meneng, Bibel dan Sumber. Jadi khusus untuk Panggang Utara, ya. Jadi ada yang masuk Giri Harjo, ada yang masuk Giri Suko, ya. Mudah-mudahan dengan terus kita memberikan penyegaran ilmu dapat membetulkan amalan-amalan kita sekalian, sehingga butuh kajian ini dilakukan rutin walaupun cuma setiap selapan, ya, setiap Ahad Pahing seperti ini. Niki setuju napa mboten? Setuju? Ya, insyaallah. Tapi nanti saya mohon maaf kalau ada telat, karena tadi ini sebenarnya pengajian di Banyumeneng, namun karena tadi sebelumnya memang ada pengawasan di Wonosari, harusnya selesainya jam 9, namun di sana pengajian poro takmir ternyata, ya, poro takmirnya datangnya dari Giri Subo, dari Rongkop, dari Ngawen dan seterusnya, sehingga agak telat untuk hari ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah akan lebih tepat waktu jam 10, kita sudah memulai pengawasan di sini. Monggo nanti diatur kalian takmir, ya, kalian tokoh-tokoh masyarakat di sini, monggo mau dibuat keliling, kami siap, ya, di masjid manapun di Banyumeneng, ya, nanti kami sediakan waktu. Kali ini kita akan melihat sebuah doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Doanya pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti pembahasan doa ini
ya, kalau nanti ajarkan ini kaitannya dengan bahasan haji, ini kaitannya dengan bahasan kurban atau berkenaan dengan hari-hari yang disebut dengan hari tasyrik. Adapun penyebutannya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 203. 200 sampai 202 dalam 3 ayat menceritakan tentang penyebutan doa sapu jagat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Jika kalian telah selesai dari menunaikan manasik haji kalian. Jadi ini aslinya untuk yang haji. Fazkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah seperti zikir yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, dan bersungguh-sungguhlah dalam membaca zikir tadi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang cuma berdoa seperti ini, dia berdoa rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah aku karunia di dunia, namun cuma minta dunia saja. Sedangkan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, cuma meminta dunia saja dalam doanya. Lalu disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian mereka berdoa, ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Lalu Allah menyebutkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu, dan mereka itulah akan mendapatkan nasib yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan ingatlah Allah lah sebaik-baik yang akan memberi perhitungan kepada kita sekalian. Artinya Allah akan memperhitungkan dengan cepat apa yang telah kita perbuat di dunia. Kesimpulannya, ayat ini menunjukkan pada kita manusia itu ada dua macam. Ada yang cuma pingin hidup di dunia saja, sehingga mintanya cuma dunia, dunia, dan dunia. Mintanya cuma urutan doanya, ya Allah berikanlah sawah yang luas, ya Allah berikanlah motor yang bagus, ya Allah berikanlah rumah yang enak. Cuma minta dunia tok. Ini golongan yang pertama. Ada orang yang kedua, golongan yang kedua yang minta kebaikan di dunia diminta, kebaikan akhirat juga diminta. Cuma tidak hanya dunia saja yang dia minta, dia juga minta nanti kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami juga dari siksa neraka. Dia minta supaya selamat dari neraka. Kira-kira dari dua orang ini, dua golongan ini, yang pertama dengan yang kedua, bagus yang mana? Bagus yang mana Bapak-bapak? Yang kedua. Namun kebanyakan kita itu cuma mikir yang seperti yang pertama. Sholatnya gur mikir dunia. Nih, sholatnya diminta juga cuma dunia. Kesehariannya juga yang dipikir juga cuma dunia, sehingga lupa akhirat. Buktinya yang ngaji cuma sedikit, yang sholat ya cuma sedikit. Yang mikir untuk nanti, untuk akhirat, ini dibuktikan dengan dia itu ngajinya, dengan dibuktikan dengan dia itu sholatnya cuma segelintir orang saja. Berarti semuanya itu masih punya sifat seperti golongan yang pertama. Doanya tadi, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah karunia dunia.
Walaupun kita mengamalkan doa sapu jagat, namun keseharian kita cuma mikir tentang dunia, dan dunia. Apalagi kalau sudah mikir, tadi pengen nambah, mikir lagi hilangkan kesulitan. Apa yang paling sulit di dunia? Ya, yang dirasakan paling berat selama hidup. Apa yang dirasakan paling berat bapak-bapak? Memikul apa? Mikul duit? Apa mikul utang? Hah? Ibu-ibu apa? Mikul duit apa mikul utang? Hah? Oh, berarti mikul duit itu ora abot banget berarti. Sing abot berarti apa? Mikir utang. Kredit itu utang nggih, kredit? Utang. Bayar pipilan juga berarti utang nggih? Melu arisan? Ya utang, berarti utang terus nih warga Banyuwangi. Coba lihat, kita kembali dalam doa tadi. Doa ini mengajarkan selesai manasik haji. Saya nggak bahas haji di sini karena sudah nggak mungkin ada yang berangkat haji di sini. Nih, haji ini cuma tinggal berapa hari, nggak mungkin ada yang berangkat lagi. Wes rampung. Ya, jadi mau ingin haji saat ini nggak bisa. Kalau pingin haji ya tahun depan. Namun kalau baru daftar tahun ini ya berarti 20 tahun lagi baru bisa munggah haji. Nah sekarang lihat doanya ini. Setelah selesai manasik haji, ibadah inti pada manasik haji itu rampung nantinya pada tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah inti loh. Ibadah intinya pada tanggal 9 wukuf di Arafah sampai tanggal 10 nanti melempar jumroh Aqobah. Selesai itu diperintahkan untuk banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum lempar jumroh Aqobah mereka banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah terus seperti itu. Ketika sudah lempar jumroh Aqobah dengan 7 batu, membaca bismillah Allahu Akbar dilempar sampai 7 kali, baru setelah itu mereka ganti dengan banyak bertakbir. Mereka ganti jamaah haji itu ganti dengan banyak bertakbir. Selesai manasik tadi diperintahkan dalam ayat ini membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, setelah kita itu beribadah diperintahkan untuk banyak berzikir. Contoh bersolat, setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sudah 2 kali salam. Setelah itu bapak-bapak bubar langsung atau zikir? Zikir. Apa bubar langsung? Ya, zikir nggih? Zikir. Maca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai rampung zikirnya. Setelah itu ada yang berdoa. Karena Nabi SAW katakan ketika beliau ditanya ayut doai asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyebutkan di antaranya ada 2 doa. Doa fi jawfil lail, doa di pertengahan malam. Kemudian yang kedua, doa fi duburi kulli shalah, doa setelah selesai sholat. Berarti selesai sholat itu juga doa yang mustajab. Dianjurkan seperti itu, berarti beribadah setelah kita ibadah itu maca zikir dan doa. Dianjurkan seperti tadi. Maka habis aktivitas ibadah jangan dulu sibukkan dengan aktivitas dunia.
Ya, setelah aktivitas ibadah jangan langsung sibukkan dengan aktivitas dunia, namun sibukkan dulu dengan zikir. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga dapat ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa setelah kita melakukan manasik, kalau bagi yang tidak berhaji berarti berkurban. Para ulama itu simpulkan nanti pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik niku tanggal pinten? 11, 12, 13 dari bulan besar, bulan Dzulhijjah. Dianjurkan, disunnahkan membaca doa ini, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disunahkan baca doa ini di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik, terserah mau bar salat, mau di tempat-tempat yang lainnya, dianjurkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya lagi, karena diperintahkan zikir nanti setelah kita itu manasik, kalau kita tidak berhaji, itu dianjurkan pada hari-hari tasyrik, bahkan mulai dari tanggal 9 saking bulan besar itu kita sebut dengan hari Arafah. Hari apa? Arafah. Karena ketika itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Disunahkan dari tanggal 9 sampai nanti tanggal 13 setiap bar sholat membaca takbir, alias kita itu takbiran selepas sholat 5 waktu. Mulai dari subuh tanggal 9 sampai tanggal 13 di waktu asar. Ya, sampai tanggal 13 di waktu asar perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir setelah selesai sholat 5 waktu. Karena Nabi SAW juga mengatakan hadhil ayyam, hari-hari tasyrik, yaumu aklin wa syurbin wa yaumu zikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari khusus kita itu makan-makan, minum-minum. Hari juga khusus kita itu memperbanyak zikir. Makanya sejak hari Idul Adha ditambah hari tasyrik yang 3, 4 hari tidak boleh puasa. Yang masih punya utang puasa tidak boleh juga nyaur utang puasa pada hari-hari tasyrik. Mau puasa sunnah juga Senin Kemis juga tidak bisa dilakukan pada hari tasyrik. Tidak boleh. Dan nanti hari Idul Adha jatuh pada hari Senin, tidak bisa juga melakukan puasa sunnah pada hari Senin ketika itu. Maka lihat, hari itu hari makan minum dan hari kita memperbanyak zikir. Nah, sekarang kaitannya dengan ibadah. Karena kita nanti di antara kita nanti ada yang berkurban. Berkurban itu diperintahkan. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat. Yang dimaksud oleh sebagian ulama, kerjakanlah sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, lakukanlah kurban. Wanhar, lakukanlah kurban. Berarti ada perintah untuk melaksanakan kurban setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kurban ini kata para ulama dihukumi sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Alias tidak wajib, karena perintah-perintah dalam Al-Quran kali hadis tidak mengarahkan pada hukum wajib, namun menyatakan itu hukumnya sunnah. Namun di sini disunahkan bagi yang mampu. Kira-kira yang disebut mampu, motornya berapa berarti kalau mampu? Ya, motornya 5. Bojone motornya 1. Terus suaminya 1, anaknya 3, berarti punya masing-masing motor.
Berarti 5 toh? 5. Sapine 5. Wedhuse pinten? 10. Berarti sudah dikatakan mampu. Kalau mampu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melakukan kurban. Kira-kira setiap tahun pisan napa seumur hidup 1 kali. Apike kepiye coba Bapak? Setiap tahun 1 kali kurban atau seumur hidup sekali kurban? Ya, Mbak Amar? Setiap tahun 1 kurban. Insya Allah nggih, Mbak? Mampu nggih? Iya, insya Allah. 1 tahun kalau yang mampu punya kelapangan rezeki setiap tahunnya, baiknya berkurban setiap tahun. Kira-kira warga Banyumeneng yang mampu tiang pinten? Berapa? Yang tadi saya sebutkan, yang sapine 5, wedhuse 10, terus motornya 5. Tiang pinten kira-kira? Utangan semuanya. Ya Allah. Hei, kalau mampu intinya jangan sampai ditinggalkan ibadah kurban. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan la ukhrakhis fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku sendiri yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, beliau itu katakan kurban itu sunnah. Hukumnya sunnah, namun Imam Syafi'i katakan aku tidak sarankan kurban itu ditinggalkan kalau dalam keadaan mampu. Jadi kalau mampu, tolong masih ada yang harus berkurban di sini. Ini kalau mampu tolong bisa berkurban. Kalau belum punya niatan sejak awal bulan besar, dari hari ini juga berniat untuk berkurban. Allahumma amin. Berarti harus ada minimal tiang 10. Sak Banyumeneng 3 berarti ya. Berarti tiap pedukuhan 10. Berarti 30 ekor kambing sudah ada di sini. 30 dibagi 7 berarti ada 4 ekor sapi. Sekarang sudah berapa sapi nih? Terkumpul piro? Dipinten Pak? Ya? Pak penyuluh? Belum dihitung? Harusnya minimalnya 1 pedukuhan itu 1 sapi, 10 kambing. Ya? Nanti dihitung-hitung ya? Insya Allah. Insya Allah ada. Ya, banyak-banyak doa mawar. Taib. Aturannya, sedikit aturan tentang kurban. Kita berkurban bisa dengan unta, bisa dengan lembu sapi, bisa dengan wedhus kambing. Kalau untuk sapi boleh patungan dengan 7 orang. Kalau wedhus 1. Namun boleh berkurbannya untuk 1 kambing tadi boleh diniatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Kalau sapi patungannya 7 orang. Nah, kemudian kalau sudah terkumpulkan tadi perlu diperhatikan jangan sampai punya cacat-cacat. Yang dijadikan kurban itu baiknya sempurna. Jangan sampai ada cacat seperti berikut. Tidak boleh kurbannya tadi buta sebelah. Tidak boleh kurbannya tadi pincang. Tidak boleh kurbannya itu sakit. Tidak boleh kurbannya itu sangat-sangat kurus, alias gak punya daging. Gak boleh dijadikan kurban. Namun kurban ini kalau aturannya seperti itu masih dikatakan sah, namun dihukumi makruh kalau kurbannya itu ada yang tanduknya niku patah atau retak, telinganya itu suwe atau terpotong. Ada juga yang bagian ekornya itu terpotong. Ada juga yang pada biji pelir kemaluannya pada sapi cuma kelihatan 1, alias disebut apa? Salir. Ini dihukumi makruh.
Kalau ada yang bertanya, boleh nggak jadikan kurban itu dari hewan betina? Asalnya masih boleh. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ini tentang masalah akikah dan aturannya sama seperti kurban. Beliau katakan laki-laki, kalau anaknya laki-laki maka hendaklah menyembelih 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Lalu Rasul katakan terserah memilih yang zukronan au inathan. Memilih kurban tadi diambil dari yang jantan atau diambil dari yang betina. Lalu ketika ingin menyembelih sekarang, aturan penting ketika menyembelih kurban pertama dari orang. Orang yang menyembelih kurban hendaklah dipilih yang jadi jagal. Yang menyembelih itu tiang muslim. Syarat utama untuk tiang muslim, syarat utamanya adalah wajib memperhatikan sholat. Kalau tidak memperhatikan sholat, tolong para takmir tidak memilih orang itu untuk jadi tukang jagal. Karena tidak manfaat hasil sembelihan kurbannya. Syarat kurban itu harus tiang muslim yang menyembelih. Sedangkan kalau orang itu nggak sholat, kata Nabi SAW, al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-sholah, faman taraka as-sholah faqad kafar. Wong muslim dan wong kafir itu dibedakan dengan sholat. Siapa yang ninggalkan sholat, kata Kanjeng Nabi, maka dia itu kafir. Umar bin Khattab itu juga sampai mengatakan la islama liman tarokas sholat. Tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Berarti kalau dia nyembelih jadi tidak sah. Tolong ya, dipilih untuk yang jadi tukang jagal benar-benar orang yang perhatian pada sholat. Di saat menyembelih, dipilih lagi alat penyembelihannya, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Kalau ada yang 1 detik langsung terputus 3 uratnya, itu yang paling bagus dijadikan untuk alat penyembelihan. Langsung 1 detik, bismillah, Allahu Akbar, selesai. Itu paling bagus. Karena Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitla wa iza zabahtum fa ahsinu zabaha. Kata Nabi SAW, Allah itu mengendaki kalian itu berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika mau membunuh sesuatu maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau ingin menyembelih sesuatu maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hewan kurban itu dibunuh cepat, dimatikan cepat, itu lebih baik daripada digorok-gorok. Jadi makin cepat makin bagus. Jadi pilih nanti tukang jagalnya itu pilih lading sing tajam, diasah dengan benar. Lalu ketika menyembelih wajib membaca bismillah. Tidak dilanjutkan dengan ar-Rahman ar-Rahim, namun cukup apa? Bismillah. Karena ini kaitannya dengan kurban, maka ditambah dengan ucapan takbir. Jadi membaca bismillah wallahu akbar. Ditambahkan lagi seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, membaca doa diterimanya kurban. Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah kurbannya si fulan. Sebutkan nama sahibul kurbannya siapa. Misalnya yang menyembelih Pak Nurdin, kurbannya Pak Nurdin, berarti nanti Allahumma bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Nurdin. Langsung, ya Allah, terimalah kurbannya Pak Nurdin sak keluarga. Ini yang dibaca ketika kurban itu disembelih. Maka ketika sudah melakukan penyembelihan, silahkan tadi dikuliti, diambil daging-dagingnya, kulit-kulitnya, kemudian sampai jeroannya disiapkan untuk dibagikan untuk para jamaah yang ada.
Baiknya yang jadi sahibul kurban, dia mengambil sebagian, sepertiga. Kemudian sepertiganya lagi untuk sedekah. Kemudian sepertiganya lagi untuk dihadiahkan untuk teman-teman, rekan-rekan atau tetangga atau sedulur-sedulurnya. Jadi dibagi tiga. Namun ada dua aturan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil kurban bagian manapun, baik kepala, daging, jeroannya sampai kulitnya, tidak boleh diperjualbelikan. Kepala, daging, jeroan, kulit tidak boleh diperjualbelikan. Dikatakan oleh Imam Al-Qadi Abu Syuja, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau utarakan ketika menjelaskan tentang aturan ini, beliau katakan wala yabi'u minal udhiyati syai'an, tidak boleh menjual dari bagian kurban sedikit pun. Terutama yang sering itu dilanggar, menjual kulit. Menjual kulit kurban tidak boleh dilakukan. Kalau yang dulu itu biasa lakukan, tolong sekarang diperbaiki. Kita memanut pakai tuntunan Kanjeng Nabi apa buat gaya-gaya tuntunan sendiri? Ya, tuntunan Kanjeng Nabi. Tuntunan Kanjeng Nabi punya aturan hasil kurban tidak boleh dijual sama sekali. Titik. Walaupun nanti alasannya, wah ini kulit dijual biar kas masjid itu dipenuhi, nggak boleh. Wah ini dijual biar nanti ditukar kalih daging, biar didungke rata lagi karo warga, juga nggak boleh. Ora sah diakal-akali. Aturannya pun baku. Ini juga aturan saking mazhab Syafi'i. Paham nggih? Ya, ini para takmir tolong yang dulu-dulu itu biarlah berlalu. Sekarang kita manut kali tuntunan. Aturan yang kedua, tukang jagal itu tidak diberikan upah dari hasil kurban. Nih, yang tukang jagal tadi yang nyembelih tidak boleh diberi upah dari daging kurban atau hasil kurban. Jadi nggak boleh seperti ini, Pak, jenengan sudah nyembelih tadi, sekarang kita nggak ada uang untuk bayar. Mohon maaf nggih, jenengan bawa pulang kulit ini saja untuk dibawa pulang. Itu sama saja dengan jual kulit, upahnya diambil untuk bayar tukang jagal. Padahal tadi tidak boleh dijual bagian apapun dari hasil kurban. Namun kalau tukang jagal mumpung di sini adalah warga, maka warganya diberikan sesuai dengan jatah warga. Terus mau dibayar pakai apa? Kata Ali bin Abi Thalib, wa nahnu nu'tihi min indina. Kami itu beri tukang jagal upah, kami ambil dari saku kami sendiri. Alias kalau di sini dari kas masjid. Diambil dari kas masjid. Sudahlah kas masjidnya tadi diberikan sebagai upah, Pak jenengan sudah bantu-bantu, ini upahnya. Namun karena jenengan itu warga, maka ini jatah kurbannya. Namun tidak diberi lebih seperti yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kembali ke aturan kurban, tidak boleh ada yang dijual. Nggih paham kurban? Nih, kurbannya sampai di situ dan selesai sudah kajian kita. Rampung. Ya, ini kemauan kalau cukup bukan, kami tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.